nilainya tinggi malah kok nggak keterima. Ini udah kayak sertifikat internasional lomba sana sini, loh kok malah nggak keterima. Tapi malah yang tengah-tengah sampai ke bawah kok malah masuk GM gitu loh. Anak-anak Geo itu sering jalan-jalan. Itu kok kuliahnya tuh jalan-jalan terus. Aku sempet pengen mau masuk di geografi, UGM, tapi nggak saintek. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pun geografi itu sebenarnya saintek sebenarnya harusnya masuknya karena bukan ilmu sosial ya. Iya sebenarnya walaupun sebenarnya di geografi itu kan kita belajarnya tuh nggak cuma aspek fisiknya doang. Betul. Oke, selamat datang kembali di Bedah Jurusan. Mana dong suara ini? Masih pagi ya, kita syuting. Akhirnya kita kembali lagi di Bedah Jurusan dan tentu aja salah satu hal yang pengen kita sampaikan di sini adalah ya jurusan di Indonesia tuh banyak banget. Apalagi sekarang ada salah satu jurusan yang kalau mungkin dulu teman-teman waktu dulu SMA aku IPS ini menjadi salah satu mata pelajaran favoritku, geografi gitu. Tapi sekarang bersama Ridwan ya, boleh kenalan dulu mungkin Ridwan? Iya, mungkin aku kenalan diri dulu. Kenalin aku Ridwan. Aku di sini dari program studi Geografi Lingkungan. Aku angkatan 2022 dari Universitas Gadjah Mada. Angkatan 2022 dari Universitas Gadjah Mada. Dan jurusannya tadi apa? Geografi Lingkungan. Lingkungan. Oke. Ini sebelum kita ngomongin panjang kali lebar gitu kan. Yeah. Nah ini kayaknya kalau di Indonesia ini ngomongin geografi itu nggak cuma geografi aja ya. Banyak. Ada geografi lingkungan apa aja? Kalau di fakultasku sendiri itu kan namanya Fakultas Geografi. Kalau di fakultasku itu ada 3 prodi mas sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada geografi lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada kartografi dan penginderaan jauh. Terus yang ketiga itu ada pembangunan wilayah. Oh, ada pembangunan wilayah. Ada. Itu beda sama PWK. PWK itu masuknya ke teknik. Iya, nanti lebih ke ya nanti pasti sarjananya juga sarjana teknik kalau nggak salah atau sarjana PWK kalau nggak salah. Kalau kami ini semua 3 prodi ini nanti gelarnya SSI atau sarjana sains. Sarjana sains. Ya. Oke, sebelum ke situ nih, ini hal yang bingung. Aku kan dulu suka banget Pak geografi gitu. Terbukti dengan apa? Aku bisa membaca peta. Gampang banget ya itu. Enggak. Satu, suka membaca peta, akhirnya aku kemana-mana ya lihat topografi segala macam itu seneng. Topografi, gitu, oke. Itu anak IPS tuh dan. Betul. Terus akhirnya aku sempet pengen mau masuk di geografi. UGM. Tapi nggak saintek. Nah ini teman-teman. Itu dia. Jadi teman-teman yang pengen masuk di Fakultas Geografi di UGM, itu kalian harus saintek. Gitu. Tapi Ridwan dulu kamu IPA IPS? Kalau aku dulu kebetulan IPA mas. IPA. Iya. Dan aku kayaknya teman-temanku nggak ada yang dari IPS. Kalau menurutku ya, setauku ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi emang agak aneh karena mata pelajaran geografi itu di SMA tuh masuknya ke IPS. Tapi nggak tahu ini kan sekarang udah 2026. Nggak tahu nih kurikulumnya berubah apa gimana. Gitu. Cuma kamu tahu nggak geografi di IPS itu kayak gimana? Geografi. Ya kan aku dulu IPA ya mas, jadi nggak tahu gitu loh, kayak emang dulu kayak gimana geografi, apakah lebih santai atau gimana? Kita tukar perspektif ya? Dulu ya. Yeah. Dulu tuh belajar garis Wallace dan Weber. Oh, ada garis pemisah itu garis pemisah. Itu kan beda tuh antara yang daerah sini apa Jawa, Kalimantan, Sumatera, terus yang Sulawesi, terus Nusa Tenggara sama Papua tuh kan beda tuh. Nah itu hewan-hewannya beda gitu-gitu. Itu belajar gitu-gitu juga nggak? Iya, belajar itu juga. Jadi mungkin pas geografi pas SMA itu mungkin baru belajar di ya permukaan-permukaannya aja. Tapi mas nanti kalau di geografi UGM nanti lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi, bukan cuma ngitung-ngitungnya tapi yang ngitung juga dan lain sebagainya, kayak dijelasin juga caranya buat peta dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti lebih kompleks dan lebih mendalam gitu ya. Nah, aku suka geografi, cuma nggak suka ngitungnya aja. Makanya mungkin itu akhirnya di saintek ya. Tapi kamu tahu nggak kenapa itu masuknya di rumput saintek? Pernah dijelasin dosen atau apa gitu? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir pun geografi itu sebenarnya ya saintek sebenarnya harusnya masuknya, karena bukan ilmu sosial ya. Iya sebenarnya, walaupun sebenarnya di geografi itu kan kita belajarnya tuh nggak cuma aspek fisiknya doang. Betul. Jadi fun fact-nya sebenarnya dulu tuh
prodiku geografi lingkungan itu namanya dipecah jadi dua kalau nggak salah, geografi fisik sama geografi manusia. Oke. Nah, terus di tahun berapa gitu dijadiin satu namanya geografi lingkungan. Kenapa geografi lingkungan? Karena di lingkungan sendiri itu ada aspek fisik sama aspek sosial. Jadi kita belajar dua-duanya. Di aspek fisiknya ada ya tanah kita jelajahi, ada air kita ambil sampelnya, udara kita cek ada pencemarnya apa enggak. Tapi di sosialnya kita juga mendalami manusia, misalnya kayak tren kemiskinannya gimana, apakah sekarang itu tentang stunting yang mungkin agak booming juga. Demografi gitu belajar itu. Iya, terus apa hubungannya misalnya stunting sama topografi itu hubungannya apa? Apakah misalnya yang orang-orang di pegunungan tuh stuntingnya lebih banyak daripada yang orang di dataran rendah misalnya kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi dua-duanya tetap dipelajari, makanya nggak bisa kalau cuman IPS doang atau IPA doang, nggak bisa, jadi satu gitu. Oke. Kayak itu masuknya sains ya. Iya. Karena ini ngomongin geografi tuh menyenangkan gitu. Tapi apakah ya kan? Kan menurut orang umum itu kan menyenangkan. Sebagai orang yang ini berarti kan udah skripsian kan? Udah, sekarang udah semester 7 sekarang. Iya, udah skripsian. Berarti menyenangkan. Bisa dibilang menyenangkan. Bisa dibilang menyenangkan dalam artian ya lingkungannya sportif, terus sebenarnya kalau dibilang susah atau gampang tuh tergantung pribadi masing-masing ya Mas. Karena ibaratnya ya kita kalau kuliah kan ya harus serius juga gitu. Aku sendiri yakin kalau di prodi manapun kalau kuliahnya serius harusnya sih bisa melewati itu ya harusnya. Dan tapi memang menurutku geografi sama prodi lain juga sama-sama capeknya juga kan. Ya emang kita geografi lingkungan kan S1. Jelas dong, berarti emang teorinya lebih banyak. Tapi kita juga ada praktikum-praktikumnya juga, dan itu nggak kalah melelahkan daripada prodi yang lain. Itu juga di lapangan kan berarti Pak? Oh, kita sering banget ke lapangan. Iya, kita sering banget. Iya. Sebelum itu, mumpung kamu semester 7 juga gitu. Pertanyaannya kan selalu gini nih. Lebih gampang masuk apa keluar UGM? Sebenarnya itu aku nggak bisa jawab juga Mas, karena kan aku juga belum lulus juga belum lulus juga, tapi kayaknya sama-sama harusnya sama-sama gampang ya Mas ya. Harusnya sama-sama gampang. Harusnya sama-sama gampang menurutku, karena kalau lihat kakak tingkat juga kan itu ada datanya tuh, kayak lulusannya misalnya butuh berapa tahun buat lulus tuh, apakah melebihi 4 tahun atau kurang dari 4 tahun, kan itu di track record terus tuh sama fakultas itu. Dan rata-rata? Dan rata-rata tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun. Jadi dari 4 tahun. Harusnya gampang dong itu, artinya gampang dong harusnya. Oke. Kita flashback sedikit deh, kayak zamanmu dulu prepare buat masuk di UGM, terutama di prodi geografi lingkungan ini kayak gimana? Maksudnya emang zaman dulu emang suka banget sama geografi kah atau apa? Trigger awal yang bikin kamu tuh suka dan pengen masuk di jurusan ini tuh apa sebenarnya? Ya ini sebenarnya cerita yang cukup unik dan absurd sebenarnya. Karena apa itu? Dulu tuh pas SMA ya nih Mas, berarti ya Mas, pas SMA ya, itu tuh aku tuh bahkan nggak pernah kepikiran masuk UGM. Karena aku merasa aku wah, emang aku yang kayak gini tuh bisa masuk UGM. Kamu SMA di mana sih? Aku SMA 7, Yogyakarta. Aku masih Jogja. Nah, pas itu aku kayak nggak yakin aja, dan jujur pas itu tuh aku malah pengennya masuk ke teknik pertambangan UPN. Ya, UPN. Karena pada zaman-zaman itu kan tahun 2022 tuh, itu isinya TikTok tuh mas-mas tambang gitu loh. Yang di tambang gitu. Tapi belum ada, sudah terbiasa, belum ada kan? Oh, belum. Itu setelah aku masuk itu baru ada. Makanya ya udah, dan kebetulan pas itu juga aku eligible SNMPTN. Iya, kalau sekarang tuh kan SNBP. Nah, SNBP. Terus ya udah tuh kan, kalau SNMPTN kan berarti harus ada rankingnya tuh, yang nilainya paling tinggi sampai paling rendah. Nah, setelah itu tuh didata, setiap anak-anak itu kan punya 2 pilihan prodi tuh. Itu didata tuh pilihan prodinya, rencananya mau milih apa, prodi 2 mau milih apa. Nah, udah didata terus ini dikeluarin, ini hasilnya rekapitulasi kemarin. Ternyata kan aku rankingnya tengah-tengah ya Mas ya. Aku ranking tengah-tengah. Ternyata ranking yang di atasku itu
udah ada yang rencana mau milih teknik pertambangan UPN. Oh, oke. Gitu. Jadi logikanya ini chance-ku kecil banget Kecil. kalau misalnya aku tetap ibaratnya milih teknik pertambangan UPN atau mungkin malah nggak ada chance sama sekali karena Oke. kan limited banget SNMPTN kan limited. Iya, banget. iya. Yaudah akhirnya aku mikir, aku harus Beda. aduh ini harus ngubah rencana lagi nih, mau nyari apa lagi nih. Ya udahlah akhirnya buka-buka website, ketemu websitenya UGM tuh. Ya udah nyari-nyari apalah prodi yang kira-kira tak sambung-sambungin lah sama tambang lah pokoknya. Pokoknya yang aku nanti lulus bisa ke tambang lah. Pikirku pas itu kayak gitu ya kan. Akhirnya ketemu nih Fakultas Geografi. Nah, ada tuh namanya prodi namanya Geografi Lingkungan. Sebenarnya teman-temanku aku nggak cerita sama teman-temanku juga karena teman-temanku semuanya beda-beda juga Mas. Oke. Pengen ke ada yang teknik industri, ada yang mau pindah linjur ke sosum juga itu, pindah ke manajemen, pindah ke ilmu ekonomi dan sebagainya. Jadi pas itu benar-benar sendiri dan ya udahlah kayaknya ini bisa lah besok pas udah lulus masuk tambang nih. Mikirku pas gitu kayak gitu. Ya udah akhirnya pilihan pertama aku milihnya Geografi Lingkungan. Kan UGM. Yang kedua? Pilihan kedua aku milihnya Kehutanan UGM. Oke, kenapa kehutanan? Iya, karena Cross banget tuh, Pak. Mau nambang hutan. enggak sih, tapi ternyata pas kuliah Geo ini sama Kehutanan ini hampir sama-sama juga sebenarnya. Oke. Buat peta juga, terus ngurusin tentang konservasi juga dan sebagainya. Mungkin pendekatannya agak beda dikit gitu. Oke. Jadi dan teman-teman juga kebanyakan akhirnya masuk Kehutanan juga. Teman-teman ini banyak nih yang dari SMA 7 di Kehutanan. Di kehutanan. Iya, banyak banget ini. Oke, tadi ngomong kalau kamu masuk SNMPTN tuh. Akhirnya masuk. Nah, pertanyaan dulu. Yang tadi rankingnya di atasmu yang teknik pertambangan UPN lolos nggak? Ternyata nggak jadi Mas. Lah, Nggak jadi, ternyata emang itu cuman kayak rencana gitu aja. Sebenarnya kan kita nggak bisa mematok. Rumor. Iya, itu cuma kayak matokin rencananya itu emang mau ngambil teknik pertambangan UPN. Ternyata nggak Tapi jadi. ternyata ambilnya teknik geologi UGM. Ternyata sekarang udah masuk juga teknik geologi. Mas Oke. Kalau boleh tahu nih, ini buat gambaran teman-teman juga. Rata-rata nilai raportmu berapa? Seingatku dulu itu 88,9. 88,9. Iya, itu dan itu rankingnya tengah-tengah gitu. Nggak- Cuma ada sertifikat gitu-gitu. Oh, kalau dari aku pribadi nggak ada sama sekali. Aku literally cuman ya udah kuliah aja karena itu pas itu juga pas Covid kan. 88 tuh. Iya, 88,98 kalau nggak salah. Jadi banyak orang yang mikir, wah aku nggak pede kak, semua segini. Nyatanya ya yang penting udah aja gitu kan. Iya, karena sejatinya kita kan sebenarnya nggak tahu itu lembaga kalau dulu kan namanya apa? LTMPT kalau nggak salah. LTMPT. Kalau betul. sekarang nggak tahu itu apa ya. Itu sebenarnya nilai kita tuh dari apanya sih karena Nggak tahu dilihat ya. kadang yang nilainya tinggi malah kok nggak keterima. Ini udah kayak sertifikat internasional lomba sana sini loh kok malah nggak keterima. Tapi malah yang tengah-tengah sampai ke bawah kok malah masuk GM gitu loh. Jadi nggak bisa dipatokin gitu loh. Kayak itu ya ada usahanya tapi juga ada unsur-unsur rezekinya juga ini, unsur bejonya juga ini karena aku nggak bisa bohong juga ini. Aku nyatanya nggak ada sertifikat apa-apa. SNM masuk gitu ya kan. Temenku yang di atas malah akhirnya SNM-nya karena nggak tahu mungkin ketinggian atau gimana. Akhirnya nggak lolos dan harus SBMPTN gitu. Ya makanya aku selalu bilang kalau SNMPTN, SNBP apalah itu namanya besok ganti lagi nggak tahu kan maksudnya. Ya kalian tuh udah pede aja apa yang kamu suka gitu. Kalau kamu nyari sesuatu hal yang peluangnya tinggi ya belum tentu gitu karena kita nggak tahu. Ini jalur hoki itu aku bilang kayak gini. Terus ini background dikit deh. Kalau geografi berarti hubungannya paling relate sama apa sih namanya mata pelajaranmu SMA tuh sama mata pelajaran apa? Kalau mata pelajaran pasti ya matematika ya pasti karena kita ya apapun ngitung debit air, ngitung ibaratnya tingkat kemiskinan, ngitung indeks pembangunan manusia dan sebagainya pasti itu ngitung semua. Ya matematika lah palingan. Fisika juga mungkin karena nanti kita juga ada kayak membahas kalau aspek-aspek fisik itu kan ada kebencanaan juga, misalnya ada kemiringan lereng, ada yaitu kerawanan longsor dan lain sebagainya, erosi dan lain sebagainya, itu kan pasti juga ada fisikanya juga. Mungkin nggak sebanyak yang di SMA. Tapi itu tinggi tuh nilainya Pak waktu itu. Apa itu pas? Nilai rata-ratamu matematika dan fisika. Pas di SMA? Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget Mas. Karena kan itu ya rata-rata 88,9 ya itu
kan tengah-tengah itu cuma. Iya. Ada tuh yang lebih tinggi dari aku, yang 90 koma dan lain sebagainya. Jadi ya itu menurutku nggak tinggi sih, dan iya. Maksudnya nggak bukan yang aku yang jenius banget, nggak. Ya cuman ya bisa aja, udah gitu aja. Oke, akhirnya kita ngomongin tentang ekspektasi dan realitas. Kira-kira sesuai dengan realita yang kamu bayangkan waktu kamu milih jurusan ini nggak? Sebenarnya enggak Mas, mungkin bahasanya lebih ke pas awal aku milih prodi ini, aku tuh bener-bener nggak punya ekspektasi apapun tentang prodi ini, karena aku bener-bener nggak kenal ini sebenarnya sama geografi itu apa. Karena aku baru searching website nih, ketemu nih prodi geografi lingkungan. Ya udah, moga-moga aja cocok gitu, moga-moga kuat di sini ya kan. Baru tuh pas masuk itu baru ngulik-ngulik gitu. Oh ternyata geografi tuh luas banget, nggak cuman ibaratnya kalau di TikTok tuh kayak geografi tuh biasanya tentang negara-negara, ya kayak apa ibaratnya tuh ya itu pokoknya tentang negara-negara internasional gitu, kayak nebak-nebak negara dan sebagainya, kayak game kan. Jadi geografi itu sebenarnya kalau di TikTok tuh menyenangkan. Saya sebenarnya menyenangkan karena kita tuh sebenarnya kuliah nggak bosan karena kita banyak banget yang dikaji gitu loh. Ya itu tanah dikaji, air dikaji, udara dikaji, orangnya juga dikaji, ada kebencanaan dan lain sebagainya, itu kan banyak banget itu. Jadi ya banyak lah informasinya gitu. Jadi ya masih sesuai ekspektasi lah. Pada intinya kalau dulu aku mikir geografi pasti ada petanya, dan emang bener aja kita emang diajarin caranya buat peta yang bener kayak gitu. Bener tuh dalam artian pembaca peta atau yang dapat peta-peta ini nanti bisa ngerti di peta ini tuh ada informasi apa aja, bisa dilihat dengan jelas apa enggak. Karena kalau kita ibaratnya ngasal bikin aja tapi nggak tahu, itu belum bisa dibilang peta yang baik gitu. Harus jelas juga judulnya apa, terus ada tanggalnya ini, terus sumber datanya ini dan lain sebagainya, terus legenda-legendanya itu warna. Legenda, aku baru ngomong legenda. Pemilihan warnanya juga itu ngaruh kan? Misalnya sungai sama danau itu kan birunya kan kadang nggak sama, karena kalau sama ini sungai sama danau warnanya sama, nanti bedanya gimana? Tapi emang sungai sama danau tuh warnanya beda birunya? Harusnya? Ada pembedanya kalau nggak salah, jadi nggak sama gitu. Tahu. Oke. Yang aku tahu kan paling warnanya semakin kayak hijau, kuning, merah. Ini kayak makin tinggi nih kayak gitu. Benar. Ya itu peta, misalnya tingkat ibarat tingkat kerawanan bencana misalnya ada hijau, kuning, merah. Nah, kalau yang merah itu yang paling rawan. Iya, itu benar. Itu masuk situ juga tuh itu iya, itu kita itu ya. Itu buat itu juga. Terus misalnya tentang kemiskinan juga itu kan biasanya warnanya gitu. Kalau hijau biasanya cenderung nggak miskin, terus semakin kuning, semakin merah itu semakin rawan kemiskinan. Itu juga. Sampai literasi pendidikan, makanya tadi ngomong stunting juga itu bisa digambarkan situ ya. Iya, tingkat pendidikan, terus itu kelahiran kematian juga, fertilitas, mortalitas, migrasi dan lain sebagainya itu juga. Makanya iya. Tapi kalau pas SMA itu pasti mikirnya kayak ini ada IPS-nya juga ternyata. Iya. Emang ada, tapi menurutku emang ya geografi itu saintek. Karena geografi kan belajar semua yang ada di bumi ini kan sebenarnya. Jadi emang lebih cocoknya di saintek. Oke, sekarang kita masih di fakultas yang sama gitu. Ini kan geografi lingkungan. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, apa yang membedakan dengan yang prodi lain kayak penginderaan kartografi dan penginderaan jauh. Sama? Terus pembangunan wilayah. Sama pembangunan wilayah. Nah, itu terus bedanya di mana? Nah, kalau geografi lingkungan, sesuai namanya geografi lingkungan, berarti kita mengkaji fenomena di dunia ini dengan perspektif atau pendekatan lingkungan. Makanya itu tadi ada lingkungan fisik sama lingkungan sosial. Lingkungan fisik tuh ya misalnya ada bencana apa atau unsur-unsur tanah, air dan lain sebagainya. Terus sosialnya juga dikaji juga, ada kemiskinan, IPM dan lain sebagainya. Nah, kalau prodi sebelah misalnya kalau KPJ itu, mohon maaf juga tapi ini kalau salah mungkin ya correct me if I'm wrong juga. Iya. Kalau KPJ itu lebih ke teknis. Jadi mereka kayak belajarnya jenis-jenis itu loh, jenis satelit. Iya, karena kan namanya penginderaan jauh. Jadi dia lebih fokus penggunaan teknologinya itu loh, kayak codingnya juga gitu kayak. Jadi seperti itu. Nah, pembangunan wilayah itu juga sebenarnya juga kompleks juga. Jadi mereka
banyak pakai Excel gitu loh Mas. Jadi kan di semester awal tuh kan kita masih campur tuh. Masih sering bareng tuh kuliahnya, ketemu sama prodi-prodi lain. Nah, praktikumnya itu juga masih ada dari praktikum prodi lain juga. Nah, praktikumnya pembangunan wilayah itu sering banget pakai Excel gitu loh. Jadi kayak rumus-rumus Excel gitu. Misalnya nilainya segini berarti tingkat kemiskinannya tinggi gitu misalnya gitu. Terus nanti baru dibuat peta. Kalau yang merah itu berarti tingkat kemiskinannya tinggi dan sebagainya gitu. Tapi aku rata-rata ya, ini kamu kalau nggak salah ini suka ngedrone juga? Iya, kebetulan. Nah, emang itu stereotip anak geografi itu emang tukang drone apa gimana tuh? Pilot drone apa gimana? Sebenarnya enggak sih Mas, ini lebih kayak aku minat sendiri aja. Karena aku lihat tuh kayak, kan aku sering lihat konten-konten di TikTok juga, kan juga sering lihat aktif di LinkedIn juga tuh. Nah, semakin lama tuh semakin sering aku ngeliat kayak orang-orang yang ibaratnya jadi operator drone. Kenapa sih drone? Karena sebenarnya untuk memetakan sebuah wilayah itu sebenarnya orang per orang tuh bisa sebenarnya. Karena alatnya manual juga bisa. Tapi kenapa sih kok kita beralih ke drone? Karena itu lebih efisien secara waktu dan biaya. Dan ketika kita menggunakan drone kita tuh nggak ibaratnya resikonya juga lebih rendah, karena misalnya kita memetakan ada lembah nih. Kita kan kalau orang biasa kan ya harus turun dulu, harus nyebrang lembah. Tapi kalau pakai drone, kita kan bisa dari atas tuh. Dan sekarang kan teknologinya udah canggih, software-nya udah canggih. Jadi nanti hasil dari foto-foto drone itu dijadiin satu, dimasukin software, terus dipetain dan lain sebagainya. Jadi itu lebih hemat secara biaya, secara waktu, secara resiko juga lebih rendah juga. Resiko gede itu tetap gede Pak. Iya. Kalau nabrak drone, aku udah habis drone 5 Pak. Waduh. Nabrak, terakhir droneku nyemplung di Labuan Bajo, udah. Sedih sudah, ya sudahlah itulah. Coba ngomongin stereotip ya, itu intermezzo. Stereotip anak geografi lingkungan tuh gimana? Orang melihatnya, wah ini anaknya gimana? Stereotipnya. Ini Mas, yang paling aku sering dengar tuh, katanya anak-anak geo itu sering jalan-jalan. Itu kok kuliahnya tuh jalan-jalan terus gitu. Jadi sebenarnya ya benar kalau secara singkatnya emang jalan-jalan, tapi sebenarnya kita nggak jalan-jalan gitu. Kita kan ngambil data gitu. Kuliah lapangan. Iya, itu kita maksudnya tetap kerja gitu. Kan namanya ada tuh kalau di prodi itu ada namanya kuliah kerja lapangan. Jadi satu kuliah itu kita 3 KKL loh. Iya, KKL. Kuliah kerja lapangan. Jadi KKL pertama itu semester 2, KKL 2 itu semester 4, KKL 3 itu semester 5. Jadi benar, emang kita jalan-jalan terus, tapi nggak sejalan-jalan itu, bukan yang kayak wisata piknik dan sebagainya. Enggak. Iya, bawa drone, bawa kamera. Bawa drone, bawa angkat-angkat, bawa itu alat-alat untuk buat ngukur dan sebagainya. Cuma nggak OTD gitu. Ngambil data. Kita nggak konten gini, kita kita juga keringetan di sana, kita juga panas-panasan di sana. Jadi, tapi itu unik banget sih emang ya. Sering banget denger gitu. Terus yang kedua, dulu pas awal-awal masuk di geografi, kan itu kan juga ketemu sama teman-teman, terus ketemu sama sanak saudara dan keluarga juga. Nah, aku tuh sering dibilangin kayak, ditanya dulu awalnya, Mas, sekarang kerjanya ngapain? Kuliah ya, kuliah di UGM ya, ambilnya apa? Aku kan bilang pasti, ambil geografi, Bu, gitu loh. Ibu-ibunya pasti bilang, berarti besok kalau udah lulus, jadi guru. Iya, jadi guru SMA, gitu loh. Tapi sebenarnya ya emang karena pasti orang awam mikirnya geografi adanya di SMA. Iya. Jadi kan itu mapel SMA lah. Tapi sebenarnya nggak salah juga. Tapi aku sampai sekarang kayaknya nggak nemu deh lulusan geografi yang jadi ibaratnya jadi guru SMA. Tapi ya itu ini aja, awal-awal jujur aja ini emang agak pressure dikit juga gitu loh. Ternyata emang geografi itu mungkin kurang dikenali dengan masyarakat umum Indonesia juga. Padahal sebenarnya geografi itu menurutku penting banget loh Mas. Apalagi di Indonesia ini kan, Indonesia kan termasuk di negara yang dilewati Ring of Fire. Ibaratnya Indonesia tuh rawan bencana juga kan. Nah, ilmu geografi itu menurutku penting banget karena ini basic untuk survive juga gitu loh. Ini kita di Indonesia dikepung bencana kan. Ibaratnya ini akhir-akhir ini kan bencananya, maaf maksudnya bencananya makin lama makin aneh gitu. Misalnya kemarin di Sumatera itu kan banjir, tapi sungainya itu nggak keisi sama air, tapi gelondongan kayu kan. Itu karena aku juga baru ngeliat fenomena kayak gini. Ini isinya kalau banjir kan pikirnya
Air. Kali itu penuh sama air kan. Ini kok isinya kok gelondongan kayu ya, kok ini kok menarik gitu loh. Nah, itu makin lama makin aneh. Jadi geografi sekarang juga gara-gara semakin banyak bencana itu justru geografi itu namanya semakin naik. Mungkin ini terdengar sedikit ironis. Tapi aku juga bukan berarti kayak mengharapkan Indonesia itu semakin banyak bencana. Enggak juga. Tapi lihatlah sekarang ketika bencana semakin banyak, itu banyak siklon tropis, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Nah, nama geografi ini semakin naik, gitu. Semakin dikenali karena orang-orang geografi lah yang nanti berkecimpung dan ngurusin hal kayak gini gitu loh. Itu ya unik banget sih, ini emang perjalanan panjang sih geografi ini. Emang. Makanya kemarin yang kalau Sumatera kemarin ada yang unik banget tuh, satu edisi Kompas kalau nggak salah, koran Kompas yang dia tuh covernya peta Sumatera. Iya, ngerti. Setelah dibuka covernya, wah beda banget. Itu berarti salah satu tadi yang kamu bilang itu salah satu contoh peta yang baik. Iya, itu salah satu output dari geografi. Jadi, iya aku sempat lihat juga itu. Jadi kalau covernya itu kertas kalkir kan, itu kertas bisa, kan bisa diterawang itu kan. Terus dibuka ternyata ini. Nah itu sebenarnya menunjukkan perubahan penggunaan lahan kan itu. Jadi pas dulu itu dijelasin tuh Sumatera tuh ternyata ijo-ijonya masih banyak gitu. Tapi setelah tahun segini, ini loh sekarang udah banyak yang jadi misalnya jadi kebun sawit, jadi permukiman dan lain sebagainya. Dan itu mengakibatkan itu tanah kan jadi susah buat menyerap air. Nah kalau airnya nggak diserap tanah, ya numpuk di atas sana. Airnya ya ngalir di atas sana gitu loh. Dan itu yang salah satunya juga dipelajari ya. Dan hasil outputnya salah satunya itu outputnya. Oke, sekarang kita ngomongin ke proses belajarnya deh. Seperti apa sih sebenarnya proses belajar di jurusanmu gitu? Artinya kayak kita ngomongin satu lingkungan juga. Lingkungannya seperti apa? Apakah sangat kompetitif? Apakah ya udah ayo bareng-bareng kolektif gitu? Itu bisa dijawab satu-satu sama dosennya tuh gimana? Gitu. Oke. Kalau selama 7 semester nih kuliah nih ya Mas ya. Kalau menurut aku pribadi sih lingkungannya cukup suportif dan menurutku nggak kompetitif juga. Maksudnya kalau aku membandingkan sama misalnya anak-anak dari teknik itu, teknik lebih kompetitif juga, lebih kompetitif dan lebih ibaratnya individual. Tapi kalau kami itu di geografi lingkungan, menurut aku itu masih kayak ibaratnya bareng-bareng kok. Misalnya ngerjain peta tuh masih bareng-bareng dan ibaratnya nggak sendiri-sendiri. Karena kita tetap harus kerja kelompok juga. Kayak maksudnya ngerjain peta satu orang tuh, wah itu capek banget. Mas itu harus ada yang ngolah data ini, nanti ada yang pakai buat software ini, jadi kita tetap harus bareng-bareng. Nah, environment itu tuh yang membuat kita tuh selamanya akan kerja bareng-bareng juga. Jadi mindset kita tuh kerjanya tuh secara kolaboratif gitu loh. Enggak sendiri. Enggak sendiri, enggak bisa Mas. Enggak bisa, jadi enggak bisa, capek gitu. Capek, pusing. Enggak mungkin juga. Masa misalnya kita lapangan, kamu mau ngambil data sendiri, ngambil sampel tanah sendiri, terus nanti di lab sendiri, terus buat petanya sendiri. Capek banget lah. Nggak bisa. Kita tetap butuh bantuan teman-teman dan itu diajarin tuh. Maksudnya secara nggak langsung kita. Iya, secara nggak langsung secara langsung membentuk mindset bahwa ketika kita berkembang itu kita tetap butuh orang lain. Nggak bisa itu sendiri-sendiri nggak bisa. Pasti capek dan tertatih-tatih dan ya itu kayak masuk ke mindsetku juga. Jadi apa ya ibaratnya sekarang aku jadi lebih gampang beradaptasi sama orang lain juga karena kan jadi ketemu banyak orang nih dan ya itu jadi bisa pintar ngomong dan sebagainya, jadi ngerti banyak hal dan sebagainya. Terus kemudian kalau dosen-dosennya juga jujur nggak ada yang kayak ibaratnya killer gitu. Bahasanya sekarang apa sih killer ya? Ngomong karena belum lulus kali kamu kayak gitu. Iya takut nanti ada, mohon maaf Bapak Ibu nanti kalau jadi tolong ya, Ridwan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi kalau menurut aku nggak ada yang kayak ibaratnya jahat gitu kayak dendam dan lain sebagainya, ibaratnya nilainya dijelekin atau misalnya ibaratnya ditelantarin kalau misalnya chatnya nggak dijawab dan lain sebagainya gitu. Tetap dijawab ya. Itu nggak ada sih sebenarnya. Ya walaupun interval beberapa jam. Iya tetap dijawab cepet. Iya. Semua baik-baik semua, saya setuju. Alhamdulillah juga sih itu karena ya itu kan sering kan di TikTok tuh biasanya cerita kayak ibaratnya. Itu tuh kemarin tuh yang baru kemarin tuh kan ini habis UAS nih. Nah, biasanya kan nilainya tuh muncul keluar transparansi. Itu loh itu
itu di TikTok tuh banyak banget. Kok malah tanya transparansi, malah diturunin gitu. Karena dosennya merasa keberatan. Mbak, ini saya udah nilai segini. Udah dikatakan dinaikin. Itu udah dikatakan dinaikin, kok kamu malah tanya-tanya gini, malah diturunin. Sebenarnya saya, ya itu kan sebenarnya kan itu kan juga tugas dosen juga. Nah, alhamdulillah 7 semester di geografi nggak ada yang kayak gitu. Tapi kamu pernah ngulang matkul nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ya? Alhamdulillah nggak ada. Aku pernah ngurang matkul, Pak. Oh, iya. B minus. Wah, bisa nih kayaknya naik nih gitu. Aku ngulang jadi C. B minus ngulangin, mas aku ada B minus C itu juga diterabas aja nggak? Ya, nanti sosum Pak. Oh iya, sosum kan ya, kayaknya sepertinya lebih gampang. Gitu ya. Sepertinya. Nggak bilang gampang juga. Ya. Cuma akhirnya kalau ngomongin tentang nilai matkul gitu, dari sekian banyak mata kuliah yang pernah kamu ambil, kira-kira apa yang bikin kamu paling pusing? Wah, ini pusing banget nih mata kuliah ini gitu. Wah, ada sih mas sebenarnya. Jadi kalau menurut aku ya, yang paling susah di geografi lingkungan tuh pokoknya semua matkul yang ada airnya deh. Air? Ada airnya. Pokoknya apalah iklim, terus tentang sungai, danau, dan sebagainya. Karena itu hitungannya banyak banget, mas. Itu hitungannya banyak banget, harus pakai Excel, harus ngambil data dari website, dari BMKG, dan sebagainya. Dan itu bener-bener kayak menyita waktu, nanti baru masih buat peta juga, dan sebagainya. Dan itu butuh effort sih menurutku. Dan itu ya nilai-nilai aku juga yang kurang-kurangnya juga yang di air-air itu ya? Karena wah itu menyita waktu sekali. Padahal air sumber kehidupan, Pak. Iya sih, tapi kan nggak ada hubungannya sebenarnya sama kuliah juga kan itu. Oke. Tapi berarti kan sering ke lapangan gitu. Tapi ini masih satu proporsi teori sama lapangannya akhirnya lebih banyak mana? Kalau dari kami tetap sih karena S1 ya? Iya, seumumnya S1 kita tetap teorinya yang lebih banyak. Tapi kita juga praktikumnya juga banyak, Mas. Pas kemarin itu di semester 3 kita itu bisa maksimal tuh ngambil 5 praktikum, Mas. 5? Jadi seminggu itu bisa 5 kali praktikum. Seminggu 5 kali praktikum? Seminggu itu 5 kali. Nah, praktikumnya gimana nih? Kan ada yang kadang tulis tangan gitu kan? Iya, kalau di tempatku sebagian besar udah ketik sih. Ketik ya? Tapi juga ada juga yang masih dulu semester awal itu masih tulis tangan. Dan dulu juga pas semester awal itu nggak langsung megang software, Mas. Kalau pemetaan itu, jadi awalnya kita diajarin dulu pakai kertas kalkulus juga. Jadi kita kayak ngedelineasi ini itu sungainya digarisin dan sebagainya. Itu kan awalnya itu manual juga. Berarti harus bisa gambar dong? Nggak harus bisa. Sebenarnya aku juga nggak bilang aku bisa gambar ya, tapi emang harus belajar juga gitu loh tentang warna-warna dan sebagainya, karena itu kan pengaruh nanti hasilnya petanya bagus apa enggak, bisa dilihat apa enggak, ini informasinya kan tersalurkan apa enggak dan sebagainya, itu kan ngaruh. Jadi awalnya tetap manual dulu tuh, makanya dulu tuh sempat pas semester awal-awal tuh bahkan ya nggak tidur juga, Mas, karena kan jam 3 tuh masih gambar peta ya kan, masih nulis pembahasan praktikum tulis tangan dan sebagainya. Tapi kalau ada juga yang praktikumnya yang udah ketik juga sih. Jadi ya semuanya dilalui lah, ada yang manual, ada yang otomatis, semuanya dicoba lah pokoknya semuanya tuh. Oke. Kamu tuh tipikal yang ini nggak sih? Kuliah yang penting kuliah atau yang penting aku harus ada organisasi atau aku ikut apa gitu? Oke. Maksudnya aku nggak bilang aku ambis ya, maksudnya aku ngeliat teman-temanku juga lebih ambis dari aku. Cuman aku pengennya tuh ya kuliah, maksudnya juga dapat ilmunya, tapi juga dapat relasi juga gitu. Makanya aku kebetulan juga kalau ngomongin organisasi, aku tuh ikut Hima Geografi Lingkungan. Kalau Hima Geografi Lingkungan tuh namanya EXA itu singkatan dari Environmental Geography Student Association. Nah itu, jadi di samping aku kuliah dapat ilmu secara exact dan lain segala macam, aku juga berlatih itu juga ketemu sama orang dan sebagainya, ngomong sama orang dan sebagainya. Ya itu sih, Mas. Jadi ibaratnya harus soft skill sama hard skill itu juga harus dikejar dua-duanya gitu. Nah, kalau nggak salah kamu pernah jadi ini ya, Duta Minerba SD. Oh iya. Itu gimana tuh ceritanya itu? Iya, itu sebenarnya Duta Minerba itu baru kemarin November, Mas. Jadi berarti ketemu Pak Bahlil dong? Enggak. Pak Bahlil masih nggak ngurusin hal yang lebih penting. Masih ada yang ngurus yang lebih penting, nggak ketemu beliau. Jadi
Duta Minerba, itu programnya namanya Duta Minerba Goes to Site 2025. Jadi itu tuh programnya yang memprakarsai itu adalah Direktorat Minerba Kementerian SDM. Nah kebetulan itu baru batch pertama. Jadi aku ikut yang batch pertama. Jadi itu tuh mahasiswa dari seluruh Indonesia, nggak cuman yang misalnya UGM, UI, gitu, enggak, tapi satu Indonesia itu dipilih mahasiswa yang ibaratnya aktif di media sosial dan bisa ibaratnya punya kemampuan komunikasi yang baik gitu. Akhirnya ya diseleksi juga pakai CV dan segala macam. Akhirnya diambil tuh, terus kita dikumpulin di Jakarta. Nah, sebenarnya Duta Minerba tuh ngapain sih sebenarnya? Apa yang didutakan? Iya, sebenarnya diwakilkan apa? Jadi sebenarnya mineral-mineralnya? Iya, fungsinya tuh apa sih sebenarnya Duta Minerba itu? Karena ini juga baru program pertama ini dari Kementerian SDM ini di Direktorat Minerba. Nah, jadi Duta Minerba itu sebenarnya kita itu menjadi jembatan antara Kementerian SDM dan ke masyarakat umum. Jadi kita tuh fungsinya itu untuk mengedukasi, menyebarluaskan dan mempromosikan bahwa ibaratnya proses-proses penambangan mineral dan batuan itu harus juga mementingkan aspek-aspek lingkungan. Kalau di SDM itu ada namanya istilahnya good mining practice, good mining practice atau bahasanya pertambangan yang berkelanjutan. Jadi ibaratnya tuh perusahaan-perusahaan pertambangan ini mereka itu nggak cuma fokus ibaratnya mengekstraksi sumber daya alam juga, tapi mereka juga bertanggung jawab untuk ibaratnya mengembalikan kan itu kalau nambang kan ada galian-galian luas. Nah, mereka itu juga harus bertanggung jawab itu mengembalikan galian-galian itu. Jadi ibaratnya jadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu loh. Jadi nggak boleh tuh, karena kalau ditinggalin jadi lubang galian doang itu kan ibaratnya sama aja ngerusak lingkungan. Itu nggak boleh dan itu ada peraturannya semuanya, dan kita tugasnya itu untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman juga dan lain sebagainya. Jadi kemarin itu kita dapat kesempatan juga itu site visit juga. Jadi kalau aku kemarin kemana tuh? Nah, aku kemarin dapatnya ke perusahaan namanya PT Timah. PT Timah itu di Bangka Belitung. Oh, di Babel ya. Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu kan 3 hari Mas aku di sana tuh dijelasin tuh dari awal gimana sih caranya tuh ngambil timah dari bumi itu gimana. Awalnya tuh aku mikir timah tuh tak kira ya cuman ngambilnya dari darat mah. Tapi ternyata tuh ada dari juga offshore juga, dari laut juga. Jadi 2 tempat gitu. Jadi diekstraksi secara onshore tapi juga offshore juga. Terus dijelasin juga, Mas nanti kalau udah digali-gali terkhususkan di laut, terus ini balikinnya gimana? Kan kalau nggak dikembalikan rusak. Tapi ternyata dijelasin tuh di PT Timah, ternyata setelah mereka melakukan penggalian ekstraksi itu, mereka juga melakukan namanya reklamasi dan lain sebagainya. Terus misalnya kalau di laut juga mereka kan ngorok itu tuh di bawah laut tuh, mereka akhirnya nanti mereka seperti bahasanya tuh coral garden kalau nggak salah. Terus mereka kayak buat ibaratnya terumbu karang dibuat terumbu karang kayak pakai beton gitu loh. Jadi nanti itu bisa buat untuk habitat ikan-ikan dan ekosistem itu tetap terjaga lah intinya. Jadi manusia dapat manfaatnya, tapi juga kita juga mengembalikan itu semua karena ibaratnya biar itu kembali itu. Jadi cucu-cucu kita juga bisa memanfaatkan itu juga. Nggak cuma untuk generasi kita doang gitu loh Mas. Lebih sustain lah ya. Iya, benar. Iya, pada intinya sustain itu loh. Sustainable. Nggak boleh produksi doang, nggak boleh ibaratnya profit doang, nggak boleh. Perusahaan ini nggak boleh. Harus memikirkan yang karena kalau masa depan, gitu. Masa yang akan datang anak cucu dan adik-adik. Nah, ngomongin adik-adik ini penting nih. Kira-kira kamu ada nggak pesan ke adik-adik yang kira-kira mau masuk di jurusanmu? Waduh. Nah, itu bridgingnya lumayan deh kan? Wah, menarik. Berarti kalau misalnya teman-teman nih adik-adik udah kepengen masuk geografi dong, berarti sebenarnya harusnya teman-teman udah research juga dong. Ya, sebenarnya pesan gue adalah sebenarnya nggak ada prodi di kuliah itu yang nggak penting. Semuanya tuh penting semua, dan pada intinya yang paling penting itu adalah gimana cara kalian kuliahnya besok. Karena ibaratnya misalnya apa sih sekarang yang paling populer tuh prodinya misalnya teknik gitu. Teknik kan ibaratnya digadang-gadang kalau nanti lulus tuh cari gampangnya cepat. Cari kerjanya cepat dan sebagainya. Benar. Kalau itu kalian dalam catatan kuliahnya benar juga, maksudnya belajar juga, nyari relasi juga. Tapi kalau kalian ibaratnya kalau kuliah cuman
wah udah nih udah masuk teknik, udah kayak nggak usah ngapa-ngapain deh kayak. Kan udah dapat kerja. Kan udah, ya udah bisa sudah terbiasa terjadi. Iya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu ini juga. Tapi tetap intinya tuh gimana kalian menjalaninya besok gitu. Apapun itu prodi yang mau itu geografi lah, mau itu prodi-prodi di sosum lah, karena percuma gitu loh. Ibaratnya prodinya bagus tapi kalian nggak fokus untuk nggak fokus memperdalam dan nggak fokus untuk mengeksplor. Jangan ibaratnya misal udah masuk geografi, kamu belajarnya geografi doang, jangan. Berusaha untuk belajar yang lain, belajarlah tentang engineering dikit-dikit juga, belajar misalnya tentang sosum juga, misalnya tentang antropologi dan lain segala macam. Itu tetap dikit-dikit dipelajari juga. Jangan ibaratnya cuman udah masuk geografi, udah belajar geografi aja, jangan. Ibaratnya ya selama kalian kuliah kalau bisa ambil kesempatan untuk mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya pokoknya. Itu intinya. Ya, itu penting sih teman-teman. Jadi ya jangan kuliah-kuliah aja lah intinya ya. Nanti kalau kalian kuliah-kuliah doang nggak kerja, nanti bisa dibilang kuliah itu scam. Jadi kita ya thank you banget. Kalau nanti mau tanya-tanya lagi bisa ke sosial mediamu yang mana, Ridwan? Siap. Aku ada IG. IG ku Ridwan RW _ 2 kali. Nah itu bisa teman-teman bisa follow. Itu DM juga terbuka, mungkin teman-teman kalau ada yang mau masuk geografi lingkungan juga bolehlah tanya-tanya, nggak apa-apa, nanti aku bisa secara semampuku juga jelasin nih kalian perlu apa aja sih, misalnya mata pelajaran yang tadi misalnya yang mendukung itu apa aja sih yang harus disiapin, terus perlu nggak sertifikasi ibaratnya lomba-lomba geografi itu perlu nggak sih sebenarnya dan sebagainya. Itu boleh lah, ibaratnya aku sangat terbuka untuk ditanya-tanya seperti itu juga. Gitu. Ya, gitu ya. Itu tadi dari Ridwan, thank you banget. Siap. Hari ini insight-nya banyak banget hari ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode bedah jurusan yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan see you. Bye bye.